Ya, Bu. Baik, acara pada hari ini akan segera kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan talkshow bersama dengan Ibu Sri Murniati. Sebelumnya hari Sabtu kemarin teman-teman sudah melihat bagaimana Galeri Batik Murni, bagaimana pembuatan batik, apa saja motif batiknya sudah saudara lihat dan teman-teman sudah mencatat materi yang ada di Spada dan juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan teman-teman tanyakan nanti ketika berdiskusi dengan Ibu Sri Murniati ya. Sebelum kita akan memulai talkshow, kita akan menampilkan terlebih dahulu video-video yang berkaitan dengan galeri batik, bagaimana cara pembuatan batik dan seterusnya, dan juga tentang profil dari Ibu Sri Murniati ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau begitu teman-teman silakan melihat dulu apa yang akan saya tampilkan, kemudian ada hal-hal yang harus saudara catat, bisa saudara catat, kemudian nanti akan dijelaskan atau mungkin kita akan diskusi dengan Ibu Sri Murniati ya.
Baik. Itu berkaitan dengan batik. Kemudian teman-teman bisa sharing dengan Ibu Sri Muniati. Kemarin kita juga sudah sedikit memberikan profil tentang Ibu. Silahkan, mungkin ada pertanyaan dulu atau mau saya tampilkan video yang kedua dulu? Atau kita kembalikan ke Ibu Sri Muniati. Monggo Ibu, mau menyampaikan apa dulu Ibu pembukaan? Terima kasih Ibu sudah mempercayai Batik Murni untuk kita belajar bareng ya. Jadi bukan ahlinya, saya juga belajar. Pinter karena di Kota Madiun ini bukan kota batik, tapi kita mencoba karena sekarang setiap kota harus ada. Jadi perkenalkan dulu, mungkin semuanya sudah kenal ya, saya Bu Murni, owner Batik Murni di Jalan Halmahera nomor 21 Kota Madiun. Batik adalah suatu karya seni yang mengandung filosofi. Batik adalah proses dari selembar kain menggunakan lilin malam panas sebagai zat perintang warna. Batik itu macam-macam ya. Kalau di toko itu bukan batik, tapi batik. Kalau di kita, batik itu adalah proses mulai dari motong kain, terus bikin pola atau gambar, atau di dalam batik namanya nyorek. Itu gambar dulu. Setelah digambar, dicanting, setelah nyanting, mau warna, terus dijemur, ngelorot dan sebagainya. Tadi sudah kita saksikan semuanya ya. Gitu. Jadi monggo nanti yang kepengen tanya-tanya semampu saya jawab. Itu mungkin ya dari saya. Mudah-mudahan dengan batik ini kita bisa kreatif, bisa menemukan sesuatu di dalam batik. Mungkin itu aja, monggo Ibu. Baik, silahkan Mbak Binti memoderatori. Baik Bu Maya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa PMM dan juga yang terhormat Ibu Murniati selaku pendiri dari Batik Murni Kota Madiun. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber inspiratif untuk kami sebagai inspirasi untuk mahasiswa muda untuk tetap melestarikan budaya bangsa Indonesia, khususnya batik. Baik, jadi kemarin hari Sabtu kita sudah sedikit menyampaikan terkait kunjungan kita ke Galeri Batik Murni yang kemarin, Ibu. Jadi teman-teman mahasiswa sudah mengetahui beberapa informasi terkait Batik Murni, dan mungkin nanti beberapa dari mahasiswa akan bertanya untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sih Batik Murni Kota Madiun itu sendiri. Dan saya selaku moderator di sini, saya juga sangat terkesan ya Bu terkait batik itu membantu untuk meningkatkan generasi muda untuk bangga terhadap karya bangsa kita sendiri gitu. Sebelum masuk ke mahasiswa, sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bu. Jadi begini Bu, apa sih yang sangat memotivasi ini mendirikan batik, khususnya mengambil motif dari makanan khas? Apa inspirasi yang melatar belakangi berdirinya batik pecel dan juga kesenian pencaksilat untuk dimasukkan motif itu sendiri? Dulu Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi gini ya, yang membuat motivasi saya. Jadi
saya sejak kecil itu tahu ibu saya. Ibu saya itu sudah memakai jarik, kebaya, terus pakai sanggul. Itu tiap hari. Misalkan ke pasar atau ke apa, pasti pakai jarik. Nah, ini saya punya koleksi ibu yang sudah puluhan tahun ini banyak sekali. Jadi awalnya membatik ini prosesnya agak sulit. Jadi kita harus senang dulu. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita senang dulu, itu pasti rintangan apapun tidak akan menjadi kendala karena kita senang dulu ya. Jadi itu membatik harus senang dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di Kota Madiun ini belum banyak ya, bukan kota batik tapi belum banyak. Kita mencoba. Jadi pemerintah daerah itu selalu ada program-program untuk pelatihan batik. Nah, di saat itu saya tahun 2010 pertama kali saya pegang canting. Mengenal canting itu tahun 2010. Belajar setiap hari Sabtu sama Minggu kalau ke Jogja, apa sih batik itu? Gitu. Setelah itu kalau di sana kan pasti batik klasik ya. Ada truntum, ada parang, ada banyak macamnya. Nah, saya mencoba di Kota Madiun ini terkenal dengan kuliner pecelnya. Nah, di sini saya angkat, saya abadikan di batik. Jadi batik saya terkenal dengan batik pecel. Di situ ada kacang panjang, ada bunga turi, ada macam-macam bahan-bahan untuk pecel. Itu. Terus yang kedua, program-program yang ada di pemerintah daerah ini saya ambil, saya abadikan di batik. Contohnya Sejuta Bunga, yang mana Pak Wali sekarang sedang gencar-gencarnya mempercantik Kota Madiun. Nah, ini momen ini saya manfaatkan untuk saya membuat Sejuta Bunga. Terus lagi ada pendekar. Di Kota Madiun juga terkenal dengan pendekarnya. Ada SH Terate, SH Nongo, lagi. Nah, ini juga saya abadi juga kelenteng. Di Madiun ada kelenteng juga saya buat untuk lomba selendang sutra. Nah, inilah jadi saya terus termotivasi terus apa enggak hanya terpancang itu terus ide-ide ini selalu muncul gitu, Pak. Mungkin. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan lagi. Kita harus bikin seru pertemuan pada hari ini dengan banyak pertanyaan. Atau mungkin sebelumnya saya akan tampilkan dulu sambil teman-teman merangkum kira-kira mau tanya apa ya sama Ibu. Nah, sambil Ibu menyiapkan, saya juga ada satu video lagi yang berkaitan dengan profil Ibu Sri Muniati ya. Saya screen dulu. Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Ibu. Oke, baik. Silahkan dilihat dulu ya. Adalah Sri Murtiniati, kasih pemerintahan di Kelurahan Nambangan Lor, Kota Madiun, yang merintis usaha batik pecel sejak 2010 lalu. Kecintaannya terhadap batik membuat wanita 50 tahun ini sukses memiliki galeri batik pecel di Jalan Al-Mahira, Kota Madiun. Berbagai hasil karyanya pun sudah dibuat oleh wanita yang pernah mengenyam pendidikan di Balai Batik Yogyakarta ini. Sri Murtiniati mengaku perkembangan batik khususnya batik pecel khas Kota Madiun ini cukup pesat. Bahkan pemasaran batik karyanya ini sudah merambah hingga ke luar negeri. Batik Murni sebagai mitra binaan PT Inka Madiun membuat khusus motif batik pecel dengan desain kereta api. Alhamdulillah untuk perkembangan batik di Kota Madiun semakin di sini semakin maju, semakin besar dengan adanya desain untuk anak muda dan khususnya yang banyak ibu-ibu. Motif kita mengangkat dari makanan khas Kota Madiun yaitu pecel, sehingga kita ya karena batik ini kan mengandung filosofi yang ada di daerah masing-masing itu pasti punya ciri khas. Dan saya mengangkat batik pecel dari makanan khas Kota Madiun. Alhamdulillah untuk pemasaran
support dari pemerintah juga oke. Teman-teman kita sering adakan pameran sehingga pameran itu sebagai ajang promosi, dan kalau ada tamu-tamu yang di Kota Madiun juga diarahkan ke galeri batik. Dari usahanya membatik, Sri Murtiniati telah membuka lapangan pekerjaan bagi 12 karyawannya. Berbagai pameran di kota-kota besar juga pernah diikuti untuk lebih memperkenalkan batik khas Kota Madiun. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV. Baik, sedikit informasi ya Ibu ya. Saya ngambil dari YouTube. Baik teman-teman, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, dan harus ada 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan dari teman-teman. Ya, biar diskusi kita menjadi ramai. Ya, oke, silakan Mbak Binti, silakan dimoderatori kembali ya. Terima kasih. Baik. Ya, baik, terima kasih Bu Maya. Mungkin teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan boleh raise hand untuk mempermudah teman-teman. Monggo silakan teman-teman. Oke, dari Mas Muhammad Ikram. Silakan Muhammad Ikram. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Binti. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu, yang namanya kayak usaha gini kan pasti awal-awalnya itu ada kendala ya Bu. Nah saya penasaran itu Bu, kira-kira pada saat merintis pasti ada kendala yang mungkin Ibu hadapi. Jadi saya ingin menanyakan apa kendala yang Ibu hadapi dan juga bagaimana sih Ibu mengatasi kendala tersebut. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Jadi memang ya semua usaha, saya yakin semua usaha pasti ada kendala. Nah, di batik ini memang sulit ya, tidak semua yang kita rencanakan dari awal, yang kita kerjakan dari awal ini selalu hasilnya menjadi baik. Nah, di awal-awal memang sempat sempat agak ada kesulitan karena kita juga enggak tahu harus bertanya ke siapa. Tapi alhamdulillah dengan semangat, dengan kecintaan saya ke batik ini semua tidak menjadi kendala. Jadi misalkan ada batik yang rusak kan enggak semuanya rusak. Misalkan ada di sebelah pojok gitu ada yang rusak, yang lainnya masih bagus. Kebetulan kita kerjasama dengan desainer Thomas Hanif. Kalau ada batik yang rusak, ini kita jahit sendiri. Kita jahit sendiri sehingga menjadi sesuatu. Itu kita jual lagi, nanti akan menjadi uang lagi. Terus selain itu saya punya kelompok, Mas. Saya punya kelompok ibu-ibu, di situ saya mengajari bagaimana cara membuat atau memanfaatkan perca batik. Jadi semua tidak ada yang terbuang. Kita bikin sarung bantal, kita bikin sesuatu yang nantinya akan bisa dijual lagi dan kita tidak rugi. Jadi untuk batik, walaupun mungkin ada kendala, tidak begitu menjadi masalah karena yaitu tadi awalnya kita senang, jadi akan tetap menjadi sesuatu. Itu Mas ya. Baik, Mas Ikram mau menambahkan? Jadi sebenarnya akan jauh lebih seru ketika kita praktek langsung di sana Ibu ya. Jadi kita benar nanti bisa praktek langsung akan asik, akan menemukan sesuatu di situ. Baik, iya. Semoga ketika nanti kita bisa luring misalnya, kita akan rame-rame ke sana, insya Allah Ibu ya. Karena ini keputusan luring belum bisa terjadi karena banyak sekali kendala-kendala yang mungkin harus akan diatasi terlebih dahulu seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah luring, kita bisa berkesempatan melihat langsung, juga mempraktekkan langsung bagaimana cara membuat batik bersama Ibu. Baik teman-teman, silakan ada lagi, yuk semuanya harus raise hand ya, karena kemarin kita sudah sepakat semua anak harus punya pertanyaan. Silakan semuanya raise hand. Ya, baik, yuk silakan Mbak Binti dilanjutkan. Baik, terima kasih Maya.
Pertanyaan selanjutnya diberikan kesempatan kepada Mbak Meiske Itopian. Mbak Meiske. Ya. Kesempatan menanyakan. Tadi kan Ibu bilang batik murni bekerja sama juga dengan pasien-pasien. Nah, di sini ingin saya tanyakan bagaimana langkah awal Ibu untuk mengenalkan Galeri Batik Murni ini pada masyarakat Madiun. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, Galeri Batik awalnya mensupport dari pemerintah juga, sehingga kita juga dibantu. Jadi untuk memperkenalkan khusus luar Kota Madiun, kita lewat dipromosikan lewat acara-acara pameran. Jadi di acara pameran kita sering pameran di Grand City, misalkan ada pameran di Grand City kita diajak. Terus kebetulan juga kita jadi mitra binaan INKA, sehingga kalau ada pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri kita diikutkan lah. Ajang pameran inilah sebagai satu-satunya untuk kita promosi. Dan juga selain itu kita punya Instagram Batik Murni, katalog Batik Murni, juga kita mengikuti semua grup-grup baik batik maupun UMKM yang ada di Madiun, di pusat, di Jogja dan sebagainya. Jadi saya ikut kayak seperti APBJ, Asosiasi Pengrajin Batik Jawa Timur. Di situ kita bisa komunikasi dengan pengrajin seluruh Jawa Timur. Terus lagi kita ikut di Sekar Jagat Jogja, yaitu pecinta batik, di mana di situ anggotanya se-Indonesia. Ada juga di Warlami Pusat. Jadi batik itu tidak hanya warna kimia, ada juga warna alam Indonesia, di mana semua bahan-bahan kita ambil dari alam. Nah, dari situlah kita bisa memperkenalkan siapa batik murni, apa dan sebagainya lewat media itu. Begitu Mbak kira-kira. Terima kasih, Bu. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan dulu nama dan juga dari mana asalnya, karena ini dari luar Jawa semua, Ibu. Oh iya. Selanjutnya siapa nanti, tahu nanti saya bisa ikut ke sana. iya benar. Baik, silakan ada lagi teman-teman. Sambil menunggu teman-teman ya Bu, mungkin dari saya mau ada pertanyaan nih Bu. Boleh. Monggo. Untuk bagaimana sih Bu, kan dari awal ini juga sudah ada pendampingan dari pemerintah terkait yang juga mendukung terkait dengan diri. Nah, bagaimana sih untuk melestarikan dari batik dari saingan-saingan yang lainnya itu Bu? Gitu. Apalagi sekarang di pandemi. Nah, bagaimana sih tetap mempopulerkan batik untuk masyarakat supaya tetap eksis seperti itu, Bu? Jadi gini Mbak ya, untuk batik apalagi di masa pandemi ya. Di masa pandemi saya tidak mungkin merumahkan pegawai, karyawan. Jadi saya tetap punya inovasi karena saya sering fashion, sering pemotretan. Ini saya selalu punya ide, saya harus menciptakan mungkin warna baru ataupun motif baru. Setelah itu jadi kita bikin baju, kita buat pemotretan, kita bikin video, kita kalau ada Jogja Fashion Week kita ikut. Jadi enggak pernah Mbak berhenti, enggak pernah ini saya berhenti. Terus saya menggali apa ya biar batik ini tetap hidup, bagaimana tetap lestari, itu saya terus. Dan kebetulan yang saya ajak kerjasama dengan Thomas Hanif ini memang dia mua sama desainer yang kondang di Kota Madiun, sehingga bisa kita padukan antara batik murni dengan Thomas Hanif. Ini sering
mengadakan event-event yang membuat anak-anak muda ataupun ibu-ibu semakin tertarik dengan batik. Jadi tidak hanya berhenti di sini, terus berkarya, dan berkarya terus. Dan saya tidak galau atau tidak khawatir dengan banyaknya pengrajin yang sekarang bermunculan. Justru ini membuat saya semakin semangat karena setiap pengrajin ini punya karakter sendiri, punya penggemar sendiri. Jadi saya tidak akan takut dengan saingan siapapun. Itu prinsip saya. Baik Bu Murni, terima kasih, sangat menginspirasi sekali ya Bu. Jadi pada intinya kita harus sangat tekun terhadap apa yang sudah kita mulai dan terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu ya Bu. Iya. Mungkin dari teman-teman sudah ada yang mau ditanyakan lagi, bisa langsung raise hand, sebutkan nama dan asal universitas. Baik, sambil menanti teman-teman, Ibu, saya mau bertanya. Iya. Agak sedikit penasaran juga Ibu, karena kan memang batik pecel ini adalah batik yang ciri khas dari Galeri Batik Murni. Nah, kira-kira Ibu ada nggak motif batik yang lainnya yang itu bisa menjadi ikonnya dari Madiun selain dari pecel, Ibu? Ya, banyak sekali. Jadi selain pecel, saya kolaborasi dengan motif klasik. Jadi tidak melulu ini pecel, banyak sekali bermunculan ide-ide batik pecel ini saya kolaborasi dengan macam-macam, sehingga walaupun pecel itu ada parangnya, ada teruntumnya, jadi terus banyak, ada mungkin sekitar 67 lebih motif batik kita, walaupun itu pecel terus digabung dengan motif lain atau mungkin bisa pendekar sama sejuta bunga, sama motif-motif klasik, ini banyak sekali. Jadi bermunculan terus, ide setiap hari itu ada saja. Itu. Baik Ibu, jadi dikolaborasikan Ibu ya, dari motif pecel itu bisa dikembangkan menjadi berbagai macam motif yang ada, begitu ya Ibu ya. Nah, teman-teman, kemarin teman-teman sudah melihat ya tentang banyaknya motif batik, mungkin Ibu belum melihat. Saya akan nyalakan videonya dulu Ibu, biar Ibu juga bisa melihat. Sebentar ya, sambil teman-teman menyiapkan pertanyaan ya. Nanti kalau sudah ada, kemudian silakan raise hand ya. Bu Maya, mohon maaf Bu. Ini sudah ada yang hand dari Mas Ariston sama Mbak Sherry. Ya, tunggu sebentar. Habis video ya. Untuk memperlama durasi. Oke, sebentar ya. Oke, baik, sudah terlihat. Ini untuk mengingatkan teman-teman kembali, dan ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi juga tentang berbagai macam motif batik yang ada di Batik Murni Madiun ya. Sudah terlihat teman-teman? Baik.
Baik, terima kasih sudah melihat videonya kembali. Itu hanya untuk mengingatkan kembali tentang beberapa atau sedikit motif batik yang ada di Galeri Batik Murni. Tapi lebih banyak lagi ya Bu ya motif yang ada di sana ya Bu ya. Baik, teman-teman sudah banyak yang raise hand. Silakan Mbak Binti. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi banyak sekali teman-teman yang punya pertanyaan untuk diajukan. Jadi untuk pertama saya persilakan kepada Mas Erison. Langsung ajukan pertanyaannya seperti itu. Semuanya, apakah suara saya Terdengar. Selamat siang. nama saya Erson Saragi, Ibu. Saya berasal dari Provinsi Riau, Pekanbaru. Wow, Rio. Di sini saya mempunyai pertanyaan yang tadi juga sudah Ibu jelaskan mengenai sedikit detailnya mengenai anak muda. Mungkin saya juga mewakili dari teman-teman di sini. Saya ingin bertanya mengenai batik ini kan sudah menjadi ikon terpenting bagi budaya kita terutama di negara Indonesia. Saya ingin menanyakan, menurut Ibu gitu, bagaimana cara melestarikan batik itu pada kami anak tetap memiliki cintaan tersendiri terhadap batik. Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih Mas Ariston atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja dijawab atau ada pertanyaan lagi, Bu? Langsung aja ya. Oke, monggo Ibu dipersilahkan. Jadi ini ya, melestarikan kalau di Galeri Batik Murni, kita sering ada event menyanting bersama kaum milenial. Kita sering SMA dan SLB bahkan umum ini kemarin saya mengadakan nyanting bareng bersama 1.000 anak-anak milenial di sepanjang Jalan Halmahera. Nah, dari situ anak-anak akan belajar, oh ini toh yang namanya batik. Jadi saya ajari mulai nyanting, mewarna, terus nanti setelah itu fashion. Nah, di sini dengan ajang latihan batik ini akan memunculkan, akan membuat ide-ide dari anak-anak tersebut. Jadi melalui media itu anak-anak nanti bisa ikut melestarikan batik. Sudah Mbak Binti? Ibu, Ya. terima kasih atas jawabannya. Mungkin Mas Ariston ada feedback atau tanggapan Ibunya? Berarti ibaratnya kita harus ketika kita sudah menjalani proses tersebut ada Iya. experience atau pengalaman tersendiri. Betul, iya, betul. Jadi setelah latihan akan muncul dari sini, oh ini toh batik. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih atas jawabannya dan juga Mas Ariston atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kita ada pertanyaan dari Syarifiyah Elka. Mbak Syarifiyah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Saya Syarifah Elvira dari Universitas Islam Riau. Saya berasal dari Riau, Ibu. Wow, Riau. Yang ingin saya tanyakan itu seperti yang Ibu bilang tadi bahwa batik itu adalah proses. Pada batik terdapat filosofi dari selembar kainnya. Lalu di era modern ini banyak batik yang dibuat dengan mesin. Bagaimana pendapat Ibu tentang itu, Ibu? Jelas tadi pertanyaannya.
modern ini banyak sekali batik yang menggunakan membuat dengan mesin, Ibu. Seperti mesin printing dan lain sebagainya. Lalu menurut Ibu bagaimana dengan itu, Bu? Apa mengurangi filosofinya, Ibu? Gitu. Jadi untuk printing itu bukan batik, tapi tekstil bermotif batik. Kalau batik itu yang itu dari yang sudah saya jelaskan tadi, dari selembar kain, terus kita dan proses selesainya batik. Tapi kalau printing ini tekstil bermotif batik. Dan ini setiap kita menciptakan batik, itu pasti saya akan, oh nanti saya beri judul apa, nanti narasinya seperti apa. Lah disitulah muncul filosofi. Penting ini ya, penting ini batik, hanya tekstil bermotif batik. Begitu, Mbak. Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Syarifah atas pertanyaannya. Jadi meluruskan ya Bu, alhamdulillah sudah dapat batik. Karena kalau saya juga dulu mengiranya ketika ada motif berbentuk batik itulah seperti itu. Jadi beruntung sekali kita sore hari ini sangat luar biasa dari Ibu Murni terkait dengan batik itu sendiri. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Alan Budiman, Ibu. Mas Alan, bisa diperkenalkan namanya dan langsung disampaikan pertanyaannya. Suaranya udah masuk, Mbak Binti? Sudah. Sudah, Mas. Baik, mohon izin Ibu dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alan Budiman. Asli saya itu di Pulau Lombok dan saya berasal dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali. Nah, izin bertanya Bu, di sini saya sudah menyiapkan satu batik yang memang ciri khas juga dari Lombok gitu. Jadi yang saya tanyakan, batiknya terlihat Bu? Terlihat, ya terlihat. Jadi yang saya tanyakan kan hampir di setiap daerah itu kan memiliki batik dan betul, ada kemiripan sedikit itu dan bahkan banyak kemiripan seperti itu. Nah, jadi dari Ibu lihat seperti yang batik saya pegang ini, apakah ada motif yang memang berasal dari ciri khas Madiun yang memang serupa dengan batik ini, Bu? Dan nama batik yang ada di Madiun itu atau ciri khas Madiun itu namanya apa itu motifnya? Seperti itu, Bu. Gitu. Jadi kalau di Kota Madiun sudah saya jelaskan tadi ya, saya menciptakan untuk membuat motif-motif, yaitu motif pecel, ada motif kereta api, ada motif sejuta bunga, ada pendekar, ada seger harum, segernya dari jeruk Nambangan, harumnya dari melati, dan banyak lagi motif-motif yang saya padukan dengan motif klasik. Jadi tidak akan sama batik saya dengan batik manapun, tidak akan pernah sama karena kita punya ciri khas sendiri-sendiri. Tidak akan mirip pun ya, mungkin kalau warna ya, kalau warna bisalah kita agak sama, misalkan ke arah coklat, arah sogan, arah apa, itu warna itu masih bisa. Tapi kalau motif biasanya punya ciri khas sendiri-sendiri, gitu Mas. Dan satu lagi ya. Gimana? Berarti yang dari ciri khas dari apa batik murni khas Madiun ini yang memang diambil dari seperti prinsipnya pecel lele itu Bu ya?
bukan pecel lele. Jadi di Madiun itu terkenal dengan motif pecelnya, bukan lele ya. Motif pecel itu sambelnya sambelnya dari kacang. Ya, kacang tanah ya kan itu dengan kulupannya, berbagai macam kulupan dari daun-daunan itu. Jadi apa ya? Yang saya ambil itu yang ada di Kota Madiun. Gitu. Jadi Mas Alan menambahkan, Ibu izin batik pecel itu bukan pecel lele tapi adalah sambal pecel. Jadi di Madiun itu adalah makanan khasnya itu adalah pecel. Artinya pecel itu ada berbagai macam racikannya di situ dan kita akan pelajari besok di pertemuan keberapa besok akan ada di situ. Jadi kita di sana akan belajar tentang kulinernya Madiun, karena kan kita belum sampai ke sana ya. Jadi Ibu Murni ini mengambil filosofi dari pecelnya. Jadi pecel ada sayurannya, kemudian ada lomboknya, ada khas bumbu kacang dan segala macamnya itu. Jadi ditata atau diinspirasi menjadi produk motif batik begitu ya Bu ya. Ada juga motif batik punya Ibu itu yang menarik adalah kelenteng Ibu yang terbaru. Jadi Ibu yang kelenteng yang ada di Madiun, kemudian Ibu membuat motifnya itu sangat luar biasa, bagus sekali Ibu. Gitu. Oke gitu Mas Alan ya. Jadi memang batik punya Ibu Murni ini memang diproduksi tidak ada kembarannya karena emang itu sendiri dan memiliki sentuhan ciri khas nih. Nah ini dia. Ini batik kelenteng yang sangat luar biasa. Jadi Ibu terinspirasi dari kelenteng yang ada di Madiun. Kelihatan ya. Nah, jadi goresannya itu tidak akan mungkin sama dengan goresan yang orang atau pembatik yang lainnya. Karena setiap pembatik itu pasti punya ciri khas masing-masing. Pasti punya ciri goresan yang berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Begitu Mas Alan ya. Baik. Silakan. Oke. Di Jogja juga ada batik juga, dimanapun sebenarnya batik banyak, cuman di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Kalau di Jogja itu ada batik Bantul, Bantulan, gitu, ada Teruntung, Parang, dan segala macam, Sidomukti, dan seterusnya. Kemudian di Madiun ini ciri khasnya memang ada batik yang motifnya pendekar, ada motifnya pecel, ada mungkin inovasi baru dengan batik sejuta bunga, kemudian ada kelenteng dan seterusnya. Jadi memang mewakili dari daerah-daerah yang ada di Madiun atau sejarah-sejarah yang ada di Madiun begitu. Baik, Mbak Binti silakan dilanjutkan. Ini gambar jelas ya teman-teman. Di Madiun itu ada kuliner yang khas yaitu pecel Madiun. Bukan pecelenya ya, jadi lebih di pecelnya. Terus tadi juga sudah disampaikan sama Ibu Murni terkait kulupan. Nah, mungkin teman-teman rada asing nih dengan kata kulupan. Jadi kulupan ini adalah sayuran yang digunakan untuk pecel Madiun itu sendiri. Jadi ada kulupan atau sayur-sayuran, bisa itu sayur bayam, sawi, ataupun kening itu bahasa Indonesianya apa ya, Bu? Ya kenikir. Kenikir ya. Ya kenikir. Jadi seperti itu. Ya, menambahkan Mbak Binti, jadi kalau misalnya teman-teman besok ke Madiun, itu sarapannya itu bukan nasi biasa, bukan soto, bukan bubur, dan yang lainnya. Tapi sarapannya adalah pecel, nasi pecel, atau nasi jotos ya Bu ya. Saya dulu, ini sharing pengalaman pas ketika saya 11 tahun yang lalu, pertama kali menjadi dosen di Madiun itu, karena saya dari Jogja kan Ibu, jadi kulturnya berbeda. Jadi kalau Jogja itu sukanya manis, kalau di Madiun itu sukanya pedas.
Nah, jadi ketika saya mau sarapan itu ada ibu-ibu yang sudah membawa pecel. Jadi dia menggendong pecel gitu, mampir ke kos-kosan begitu. Kemudian kita semua anak-anak juga pada membeli pecel itu. Nah, sangat sulit waktu itu untuk mencari makanan yang lain selain pecel karena semuanya tuh menunya adalah pagi itu adalah nasi pecel. Sampai akhirnya awal-awal saya masih beradaptasi, kemudian saya nyoba makan yang lain, ada soto juga, tapi sotonya jauh di dekatnya gereja kalau nggak salah waktu itu. Nah, jadi saya harus kemana-mana dulu selain kalau misalnya saya tidak mau makan pecel begitu. Jadi nanti teman-teman ketika datang ke Madiun, sarapannya itu pasti disajikan pecel. Pecelnya itu bukan hanya pecel sayuran kemudian dikasih bumbu, tidak, tapi pecelnya itu luar biasa enak. Jadi sudah ada telur mata sapinya di atasnya, kemudian ada kerupuknya kering kayak kemudian ya ada keringnya itu, kemudian ada tempenya juga. Jadi itu dalam satu wadah itu kalau tidak salah seharga 3.000 atau 4.000, itu teman-teman sudah bisa menikmati enaknya sarapan di Madiun. Mungkin nggak bisa dibayangkan di kota-kota teman-teman semua ya. Mungkin 3.000, kok murah banget ya. Nah, memang Jogja sama Madiun itu sama-sama murah dan enak makanannya. Jadi saya betah di Madiun, Ibu. Walaupun jauh di Jogja, tapi kalau di Madiun saya betah karena memang dari segi kulinernya itu cocok. Artinya selain enak juga pas di kantong juga. Kemudian tempatnya juga tidak ramai sekali, semuanya juga tidak terlalu mahal, sehingga memang mensupport dari teman-teman mahasiswa yang berkunjung atau kuliah di Madiun begitu. Ya itu tambahannya. Silakan Mbak Viti kembali. Terima kasih Bu Maya atas tambahannya. Kemudian ini udah ada 5 pertanyaan nih. Mungkin untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Mbak Mutia. Mbak Mutia, waktu dan tempat diserahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Mutia dari Universitas Negeri Makassar, asal dari Sulawesi Selatan. Baik Bu, saya ingin lebih menanyakan mengenai pembuatan batik. Saya sendiri dalam melihat batik itu selain dari motifnya juga dari paduan warna yang ada pada batik tersebut. Pertanyaan saya, bagaimana cara dalam pemilihan warna dalam pembuatan batik, lalu apakah ada makna tersendiri dalam paduan-paduan warna yang ada dalam batik tersebut? Gitu. Jadi untuk warna saya bebas, Mbak. Bebas. Jadi tidak ada kalau warna ini maksudnya ini gitu, tidak ada. Jadi kita mengalir saja kadang-kadang sesuai dengan permintaan, kadang-kadang bebas ya. Anak-anak ini sudah tahu misalkan nanti dasarnya warna ini, motifnya dikasih ini sudah mengalir saja, dan saya tidak pernah mendikte mereka. Jadi apa yang menjadi mereka ya sudah bebas, karena batik ini seni ya. Jadi kalau nanti kita tekan harus bikin warna ini, malah hasilnya tidak bagus. Tapi kalau kita kasih kepercayaan untuk warna ini, malah nanti hasilnya muncul, nanti dia ada ide-ide kalau dengan ini hasilnya mengalir sendiri. Jadi makna khusus di tersebut. Ya, mungkin ada pertanyaan lain. Terima kasih. Iya. Juga pembuatan batik itu dalam proses mencanting, bagaimana jika terdapat kesalahan dalam pemberian warna, Bu? Apakah ada bagaimana cara yang diberikan, ataukah misalnya melebihi yang ingin diberikan? Ada ya, itu misalkan ini mau tak di motif daun, ini mau tak warna hijau, terus keliru hijaunya mungkin atau keliru biru, gitu bisa ambil air, kayak ada suntik, kita kasih turun.
Nah, jadi mungkin kalau batik mewarna ini diterangkan mungkin akan sulit. Nanti saat belajar ke sini itu akan saya praktekkan. Andaikan ini kita mewarna salah, bagaimana cara mengatasinya? Itu ada. Jadi tidak ada di batik ini tidak ada yang salah. Pasti ada solusi yang nanti akan bagus lagi. Gitu. Ibu, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik Ibu, izin bertanya juga nih menyambung Mbak Mutia, karena ini menarik. Jika tadi ada kesalahan Ibu, artinya misalnya mewarnainya itu salah. Nah, ketika membuat pola Ibu, kan ada ini pola tadi kelenteng, kemudian persilatan, batasnya juta bunga, itu yang membuat pola batiknya itu apakah Ibu Muni sendiri atau mungkin dari pegawai-pegawainya membuat pola dengan melihat gambar kemudian mereka membuat pola atau bagaimana Ibu? Jadi kebetulan saya bukan ahli gambar. Nah, saya bukan ahli gambar, tapi saya punya, jadi di Nambangan Lor itu ada anak-anak yang pinter tato itu. Jadi anak-anak yang pinter tato, dia otodidak. Nah, anak-anak ini banyak yang mabuk-mabukan, banyak yang, tapi saya arahkan, saya ajak ke galeri, nanti saya siapkan, sudah ada kopi, ada rokok, di situ saya beli bahan-bahan untuk pecel itu tadi. Mas tolong gambarkan ini. Tapi nanti setelah jadi saya akan, oh ini kurang gini ini sesuai dengan ide saya. Itu. Jadi saya punya empat pegawai yang khusus untuk menggambar. Jadi misalkan ada permintaan, tolong saya bikinkan ini. Nah, itu saya minta anak-anak itu. Jadi banyak di Madiun ini yang memang dia nakal tapi bisa dikendalikan. Jadi saya anak-anak ini saya arahkan sedikit demi sedikit yang dia berpotensi pinter tato, pinter gambar, cuman mungkin karena pengaruh lingkungan itu tadi. Nah, ini tak ajak ke galeri, ayo kita bikin sesuatu. Alhamdulillah jalan. Gitu. Baik, jadi memberdayakan teman-teman yang mungkin punya keahlian tapi tidak terarah seperti itu ya Bu ya. Betul. Jadi bisa membuat lapangan pekerjaan juga buat teman-teman mungkin agak menyimpang seperti itu. Baik, mungkin Mbak Binti, saya sudah cukup. Nanti lagi. Sangat luar biasa ya Bu. Jadi saya juga baru tahu ini kalau misalkan Ibu Murni ini memberdayakan masyarakat yang kurang memiliki arahan yang bagus gitu ya Bu. Meskipun dalam tanda kutip orang-orang ini mungkin meresahkan atau apa gitu ya. Tapi Ibu tetap memberdayakan untuk memberikan memanfaatkan ide-ide mereka, kekreativitasan mereka untuk menjadi sebuah karya yang luar biasa. Semoga ini menjadi motivasi untuk saya dan juga teman-teman di sini selaku mahasiswa untuk terus berkembang nih dari segi keterampilan dan juga cara berpikir kita gitu. Semoga bisa mengikuti jejak Ibu yang baik-baik gitu. Dan mungkin ini selanjutnya dari Mas Rivaldo, ada pertanyaan Ibu, silahkan dari Mas Rivaldo memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Rivaldo, saya merupakan mahasiswa dari Provinsi Gorontalo. Nah, Iya Ibu. Nah, yang ingin saya kan gini Ibu, Madiun kan sebelumnya bukan kota batik. Nah, iya betul. Nah, Ibu kan sebagai pencetus batik di Kota Madiun yang ciri khasnya itu makanan pecel. Nah, yang itu kan apa ya? Bahan ekspor yang unggulan di apakah itu bisa menjadi batik bermotif jagung sebagai batik ciri khas dari Provinsi Gorontalo, Ibu? Jadi kayak gitu. Bisa, bagaimana menurut Bu?
motif tuang batik itu bisa kita kolaborasi nanti jagung, bagaimana caranya ini menjadi indah itu akan tetap bisa. Jadi semua itu tergantung kita. Jadi apa ya, menjadi terkenal dan tidaknya nanti sebuah karya ini kita yang harus membuat cerita, kita yang ini dari kita sendiri. Jadi yang mempopulerkan ya harus kita sendiri. Setiap kali, contohnya ya, setiap kali ada tamu, saya akan menceritakan ini bahwa batik ini narasinya seperti inilah kita sendiri. Jadi ada apa, untuk mungkin kalau jagung nanti bisa hasilnya akan bagus juga, Mas. Iya. Nanti bisa dicoba, ada motif jagung, nanti kita coba, kita praktekkan, kita canting di saat ke Madiun. Mungkin ada lagi? Ya, mungkin dari Mas Rivaldo ada tanggapan? Baik Ibu, dan ada satu lagi yang tanya Ibu, Iya. itu batik di Madiun itu harganya berapa Ibu ya, itu sepel kain gitu? Gitu ya. Kalau harga ini menyesuaikan proses ya. Kalau batik tulis itu mulai dari 650.000 sampai 7,5 juta kita. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Mas Rivaldo atas pertanyaannya dan juga Murni atas jawaban dari pertanyaan mahasiswa. Jadi sudah menjadi hal yang luar biasa ya teman-teman dan juga Ibu semuanya, bahwa tidak bisa dipungkiri kalau batik itu merupakan salah satu budaya yang sangat luar biasa untuk dilakukan, dan jangkauannya itu sudah meluas sekali, baik itu anak muda, dewasa, hingga orang tua pun banyak sekali yang mencintai batik. Dan kita juga harus tetap melestarikan apa budaya yang ada di daerah kita sendiri. Zulfarah, mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Saya Iva Zulfarahman. Pertanyaan saya, mana cara Ibu untuk terus mencari inspirasi dalam membuat motif baru yang harus sering diskriminasi? Gitu. Sudah ya Mbak ya. Ide-ide mau untuk membuat motif baru ini mengalir begitu saja. Jadi saat malam mungkin bangun tidur, habis sholat, itu saya biasa nyanting. Nyanting nanti akan muncul ide-ide baru, saya harus buat ini, saya harus buat ini. Muncul begitu saja. Karena mungkin rasa cinta tadi ya, sehingga apa yang kita pikirkan, terus langsung diaplikasikan, langsung dikerjakan, langsung diwarna. Nah itulah, jadi muncul begitu saja. Mbak Iva mungkin ada. Baik, jadi gitu ya Mbak Iva. Dan ide itu munculnya kapanpun, dimanapun gitu ya Bu. Nah, jadi betul. Tidak bisa pastikan nih hari ini dapat ide, besok dapat ide itu, kita itu tidak bisa. Itu datangnya malah di waktu yang luar biasa juga. Begitupun mungkin dari teman-teman ketika mau membuat sesuatu gitu ya. Kalau kita ngomongin ide, kalau ide itu akan muncul ketika ada waktu yang sangat mepet nih. Itu ide munculan di otak teman-teman semua.
Terus ketika kita ada event apa gitu, melihat sesuatu kejadian atau makanan apapun itu, tiba-tiba untuk membuat ide-ide karya. Mungkin seperti itu ya Bu, terkait untuk penumbuhan ide-idenya. Iya, betul, betul. Dari sini sudah banyak sekali yang sudah kita kulik ya teman-teman dari Ibu Tri Murniati. Semoga apa yang disampaikan Ibu ini menjadi inspirasi, motivasi, dan juga tekad kita untuk jadi lebih baik lagi. Mungkin ini ada 3 penanya lagi Bu, dari Mbak Meiska, Mbak Dia, sama Mas Abdul Mufli. Untuk sementara Mbak Meiska dulu ya. Mbak Meiska mungkin bisa di-on-kan mic-nya. Maaf Mbak Binti, dikasih ke Mbak Vintia dulu, soalnya dari tadi Kak Vintia yang udah raise hand duluan. Oh gitu, iya. Mungkin Mbak Vintia. Ya Mbak, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan Bu, saya Vintia dari Universitas Timur Ambon. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu seperti yang sudah kita ketahui bahwa Galeri Batik Murni ini sudah sampai diekspor ke luar negeri. Nah, pertanyaan saya yaitu bagaimana strategi dari Galeri Batik Murni untuk memenuhi selera pasar, Bu? Gitu. Untuk memenuhi selera pasar, yaitu tadi saya akan membuat sesuatu yang di lain tempat belum ada. Nah, kayak motif pecel ini kan di lain tempat belum ada. Dan mungkin juga motif-motifnya yang menarik, baik untuk anak muda maupun untuk orang tua, ini motif dan warna yang sangat disenangi. Itu, jadi apa ya, kita selalu upload juga di Instagram, mungkin di ini status, lah inilah terus, jadi terus tanpa berhenti. Baik, bagaimana Mbak Pentia? Jadi memang dari Batik Murni sendiri, dari Galeri Batik Murni itu berusaha untuk mempromosikan batik khas dari Madiun, yaitu batik pecel dan juga batik sejuta bunga, ada juga batik pendekar dan motif-motif batik yang khas ya dari Kota Madiun. Kemudian dipromosikan baik melalui berbagai macam media sosial, tujuannya agar semua mengenal, karena memang batik khas Madiun ini berbeda dengan batik-batik yang lainnya, begitu ya, Mbak Fenty? Ya Bu, baik, terima kasih. Bisa Bu. Mohon maaf teman-teman, ini Ibu Rina sudah terkendala jaringan, jadi sementara terputus dulu ya. Baik, sambil menanti Ibu Murni, teman-teman setelah ini nanti jangan lupa mengisi asesmennya ya, dan tulis di forum diskusi. Jadi ada forum diskusi juga di situ, dan nanti teman-teman menguploadnya asesmennya itu setelah selesai saya menguploadnya di pada Zoom ini. Jadi nanti teman-teman jangan lupa difoto juga, karena ketika sudah masukkan ke YouTube itu tidak akan muncul namanya ya di sini ya. Jadi silakan saudara teman-teman memfoto dulu kegiatan hari ini sehingga nanti ada gambarnya dan juga ada nama kalian ya. Sudah bisa Mbak. Ya, sudah masuk Ibu suaranya. Baik, sudah bisa masuk Mbak. Oke, tinggal 2 pertanyaan lagi, habis itu penutup ya. Baik, terima kasih Bu Maya. Ini ada Mas Abdul.
Apakah suara saya terdengar jelas, Mbak? Sudah terdengar. Saya mungkin ingin bertanya kepada Bu Murni pertanyaan yang agak personal sedikit. Gini Bu, apa tantangan terbesar Ibu dalam melestarikan batik Madiun itu? Terus yang kedua itu titik terendah dan titik tertinggi yang pernah Ibu alami apa? Mas Abdul, diulangi. Libur, Bi. Mas Abdul. Sudah bisa. Ya, Mbak. Boleh diulang sekali lagi pertanyaannya, Mas? Tantangan terberat, tantangan besar Ibu Murni dalam melestarikan batik di Madiun itu apa, Bu? Terus yang kedua, terendah, titik tertinggi yang pernah Ibu alami. Terima kasih. Gitu. Kalau tantangan ini karena saya suka tadi ya Mas ya, tadi enggak ada tantangan yang membuat saya berat, enggak ada. Ya, jadi tidak ada tantangan yang membuat saya berat. Jadi untuk mungkin titik terendah ini saat saya harus memilih. Saat saya harus memilih, yang kemarin itu saya PNS, terus saya harus memilih untuk resign. Saya pensiun dini. Ya, jadi saya pensiun dini sehingga ini antara bahagia dan sedih yang saya rasakan. Itu. Terus yang mencapai titik yang tertinggi ini mungkin ya dengan kesuksesan saya bisa ikut fashion di mana-mana, saya bisa ke Thailand, saya bisa pameran ke luar negeri. Ini sudah luar biasa bagi saya karena hanya dengan batik saya bisa jalan-jalan ke Belanda, ke Thailand, ke Bangladesh. Ini membuat saya sudah lebih dari cukup. Itu, Mas. Jadi ini sangat menginspirasi sekali ya Ibu ya. Artinya ketika Ibu berada di satu pilihan dan Ibu tidak akan ke depan Ibu tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi, tapi ternyata ada titik balik yang sangat luar biasa dan itu sangat menginspirasi kita, di mana nanti teman-teman mahasiswa ketika ingin melakukan sesuatu pastilah tantangan pasti akan ada, resiko pasti akan ada, tapi nanti ketika kita berjuang itu pasti akan ada titik balik yang sangat luar biasa. Artinya bahwa keberhasilan itu harus diusahakan dan tidak ada sesuatu hal yang ibaratnya mubazir atau hilang seperti itu ya. Tapi dengan kita usaha kita bisa semakin menjadi orang yang luar biasa. Seperti Ibu, jadi di antara dua pilihan, tapi Ibu berusaha bagaimana caranya mempelajari tentang batik, kemudian Ibu berusaha untuk mengembangkan batik, terutama batik khas Madiun, kemudian Ibu juga berusaha mempromosikan yang sangat luar biasa, melalui berbagai macam pameran, baik di dalam maupun di luar, kemudian mempromosikan juga melalui media sosial yang sangat gencarnya, sehingga semua bisa mengetahui dan juga tahu sedikit tahu tentang batik yang Ibu hasilkan. Seperti itu Ibu ya. Sangat menginspirasi sekali. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan, mungkin di daerah teman-teman ada batik apa yang mungkin teman-teman sering pakai, atau mungkin teman-teman biasanya kalau kita sih biasanya menggunakan batik yang kalau di sini namanya batik printing Bu, jadi sebenarnya bukan batik tulis ya, seperti yang Ibu katakan tadi, ternyata itu bukan batik tapi itu adalah tekstil bermotif batik.
Karena biasanya kita pakai baju batik gitu, tapi ternyata batik sendiri adalah prosesnya bagaimana mencanting begitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa pakai nih, teman-teman juga pasti punya baju batik, entah itu motifnya apa, berasal dari daerah masing-masing, itu pasti banyak sekali batik itu yang dicap atau mungkin di printing, karena kalau dicap kan jauh lebih mudah dan itu prosesnya lebih cepat dan lebih murah biasanya Bu ya. Tapi memang di dalam tidak ada filosofinya. Tapi ketika kita sudah bermain dengan batik tulis, itu harus ada yang namanya keahlian khusus dan juga setiap goresan-goresan itu pasti akan ada maknanya. Warna pun juga pasti akan ada maknanya atau ada filosofinya, tidak mungkin sembarangan, oh saya mau pakai biru, kemudian saya mau pakai kuning, saya mau pakai apa, tidak bisa. Jadi memang di setiap detail dari apa yang dibuat di batik itu pasti akan ada maknanya. Makanya batik itu harus kita lestarikan, jangan sampai nanti batik ini diklaim oleh orang di luar sana yang menjadi haknya mereka. Tapi sebenarnya batik ketika kita bisa mengembangkan, kita bisa membudayakan memakai baju batik, bukan memakai tekstil bermotif batik ya Bu ya. Itu bisa menumbuhkan rasa cinta kita dan juga menghargai jerih payah dari pembatik-pembatik yang sudah berusaha untuk mencanting sedikit goresan-goresan sampai akhirnya menjadi lembaran, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali ya Bu ya. Itu biasanya kalau misalnya membatik membuat satu lembar batik itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Ibu dengan sudah ada idenya, kemudian muncul ide, kemudian digoreskan dalam goresan batik itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Ibu proses mencantingnya? Masing-masing proses tidak ada yang sama. Jadi misalkan kita mewarna kayak yang sudah saya sebutkan tadi untuk remasol itu cepat, setelah dicanting, diwarna, di waterglass, terus langsung lorot, selesai. Nah, yang lama ini yang beberapa kali proses, contohnya kita nyelup warna alam. Nah, kita warna alam ini lama sekali. Jadi mulai nyanting ini juga ada yang nyanting halus, ada yang nyanting kasar. Nah, ini kalau kasar mungkin cepat. Nah, kalau kita mau membuat batik yang benar-benar premium, ini mungkin bisa 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Tapi kalau mungkin biasa-biasa saja ya 2 bulan atau itu sudah selesai gitu. Jadi tergantung prosesnya semua. Baik, tadi berkaitan sama warna alam. Jadi teman-teman kemarin sudah melihat ya, Ibu Murni ini suatu owner yang menggagas warna alam. Jadi tidak menggunakan warna kimia. Kenapa itu Bu? Kenapa harus ada dari bahan alam, tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang ada di pasaran? Apakah ada keunggulannya itu Ibu? Gini, jadi kalau untuk warna kimia ini mungkin 10 tahun atau mungkin 15 tahun yang akan datang ini akan ada pencemaran lingkungan, walaupun sebetulnya kita sudah membuat hamdal untuk mengurangi bahaya dari bahan kimia. Untuk yang sangat bagus dan ramah lingkungan itu memang harus memakai bahan-bahan dari alami. Contohnya, kalau kita ingin menghasilkan warna coklat, itu kita pakai kulit mauni, kayu jambal, terus kayu tinggi, itu kita campur, terus kita rebus, nanti dibuat untuk warna-warna tersebut. Terus contohnya juga untuk warna biru. Warna biru ini warna yang paling mahal dan paling bagus. Jadi biru ini terbuat dari daun indigo yang difermentasi sama kapur. Setelah itu dikebur-kebur, jadi ini ditambah gula Jawa. Nah, jadinya akan menjadi biru. Nah, untuk warna-warna alam memang cenderung soft. Jadi tidak ada warna alam yang warna ngejreng. Nah, untuk membuat warna hijau, ini kita celup dengan
daun mangga. Setelah kita celup daun mangga berulang-ulang, setelah sesuai yang kita inginkan, terus kita fiksasi, setelah itu kita celup dengan indigo. Nanti hasilnya akan jadi hijau. Tapi hijaunya ya hijau warna alam. Keunggulan dari warna alam ini, kalau orang sudah tahu batik, tidak mau yang warna ngejreng. Justru warna-warna soft ini warna yang paling mahal. Warna-warna yang dingin di mata, warna-warna yang sejuk itu warna alam. Itu. Jadi ada keunggulan tersendiri. Baik Ibu, menyambung kembali, mungkin teman-teman bingung mungkin ya Bu ya, dan mungkin banyak yang tidak mengerti indigo itu apa ya Bu ya? Daun indigo itu yang seperti apa begitu? Ya, daun indigo ada sendiri. Jadi karena di Madiun ini tidak bisa untuk menanam indigo. Saya ada teman dari Tuban, sama satunya lagi indigo strobilantes itu dari daerah Jawa Tengah. Itu ada. Jadi kita tinggal pesan nanti dipasok warna-warna itu dari Temanggung. Warna Temanggung itu bagus. Di sana ada petani indigo yang sudah diolah. Kebetulan juga kita satu grup di Warlami, sehingga kalau kita butuh warna, kita tinggal telepon nanti dikirim warna. Jadi kita tinggal nyelup gitu aja. Nah, nanti saat di sini akan saya terangkan bagaimana cara nyelupnya, bagaimana cara ngerebusnya. Nanti akan semua, tidak akan saya tutupi semua yang tanya, nanti akan saya kasih penjelasan gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya besok siapa tahu bisa luring dan teman-teman bisa ke Madiun, nanti kita akan berkunjung walaupun kegiatan ini kita sudah berlangsung, sudah berlalu artinya, tapi kita bisa berkunjung ke Galeri Batik karena Galeri Batik itu sangat dekat dengan Unikma Ibu ya. Jadi kita bisa nyore-nyore yuk kita ke galeri begitu. Jadi kita bisa sambil melihat, kemudian kita mempraktekkan langsung, kita membuat langsung batik. Misalnya teman-teman pengen mewarnai ini, gimana sih caranya mewarnai dengan bahan alam ya? Teman-teman bisa mempraktekkan dan itu sangat seru sekali sebenarnya Ibu ya. Soalnya kalau batik itu kalau kita hanya cerita, terus kita membaca, itu tidak akan bisa. Tapi kalau praktek langsung nanti akan paham gitu. Benar Ibu. Ketika kemarin kita juga berkunjung ke galeri, juga kita melihat secara langsung. Sebenarnya pengen mempraktekkan ya Mbak Binti waktu itu ya. Sebenarnya kita pengen tuh mewarnai juga, cuman kami takut salah. Karena memang itu sudah lembaran yang sudah desain luar biasa, karena misalnya kita pengen mencoba takutnya nanti ada goresan-goresan yang salah gitu, jadi kami tidak berani untuk mencoba gitu. Cuman mungkin besok insya Allah ketika kita bisa luring, kita bisa mengkontak Ibu Murni lagi dan kita bisa main-main ke galeri dan bisa mencoba mencanting, jadi kita membuat pola sendiri, nanti sudah ada gambarnya tinggal kita buat polanya, dicanting, kemudian teman-teman bisa mewarnai sesuai dengan perintah mungkin Ibu ya, bukan sesuai keinginan ya, kalau sesuai keinginan nanti jadinya kacau semua ya. Sesuai dengan kalau sudah praktek itu akan seru. Iya benar. Insya Allah besok kalau misalnya ada kepastian untuk luring dan teman-teman sudah bisa terbang ke Unikma, Insya Allah kita akan menyempatkan waktu untuk berkunjung ke Galeri Batik sehingga teman-teman juga bisa merasakan bagaimana nikmatnya membatik, keasikan membatik dan juga bisa menambah wawasan juga pengalaman dari teman-teman. Oke, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi, Mbak Mei? Yuk. Ibu, sebelumnya terima kasih kalinya. Binti perkenalkan, asal saya dari Halmahera, Maluku Utara. Saya kuliahnya di Universitas Patimura. Terima kasih untuk kesempatannya, Ibu. Tadi
banyak sekali motif-motif batik yang Ibu sebutkan. Kira-kira motif apa yang menjadi tren di kalangan masyarakat, terlebih di kalangan anak muda, Ibu? Nah, kalau untuk Madiun yang menjadi tren ya motif pecel, hanya motif pecel itu sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa yang sudah dikolaborasi. Nah, itu nanti kalau untuk kita itu ditambah dengan motif yang polos. Jadi batik itu tidak hanya batik gelujur dipakai, enggak. Jadi untuk membuat indah ini ditambah dengan dikolaborasi dengan kain yang menyesuaikan dengan motif batiknya. Jadi tetap jadinya nanti jadi indah. Kalau untuk di fashion ya, kalau untuk seragam kantor atau apa ya itu tergantung modelnya. Jadi memang ikon kita yang memang lagi ini ya motif pecel itu. Lagi. Jadi motif pecel tetap menjadi tren di Kota Madiun ya, Ibu? Iya, betul. Ya, Ibu, saya boleh bertanya satu lagi, Ibu. Apakah di Kota Madiun ini Galeri Batik Murni yang menjadi satu-satunya sentra industri batik? Gitu. Banyak sebetulnya banyak di Kota Madiun. Ini pengrajin batiknya ada sekitar mungkin 30-an ada ya, cuman untuk Galeri Batik Murni ini yang termasuk yang terbesar. Ya, dan kita juga ada Galeri Dekranasda. Ini menampung dari semua pengrajin-pengrajin yang ada di Kota Madiun, hasilnya ditampung di Galeri Dekranasda, yaitu tempat di sebelahnya pemerintah Kota Madiun. Jadi kita dikasih wadah bawah naungan Dekranasda dengan ketuanya Ibu Wali Kota, sehingga walaupun tempatnya jauh-jauh gitu, tetap hasil karya itu nanti dijadikan Galeri Dekranasda. Itu. Jadi banyak, tidak hanya saya, banyak ada juga pengrajin lain. Iya, Ibu, terima kasih, Bu. Jadi kalau misalnya Iya. banyak kan Ibu kan banyak sentra batik yang ada di. Iya. Lalu bagaimana caranya untuk menjadikan Galeri Batik Murni itu menjadi satu-satunya sentra di Kota Madiun, Ibu? Jadi dari berbagai pengrajin ini punya ciri sendiri-sendiri kan, tapi kita punya wadah di Dekranasda. Jadi ada Galeri Dekranasda yang menampung hasil karya dari teman-teman pengrajin lain. Jadi kita dikasih tempat untuk sama Bu Wali supaya memajang hasil karya dari pengrajin. Nanti misalkan ada tamu-tamu akan diarahkan ke Dekranasda. Itu. Ya, baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya. Sama-sama. Baik, izin sebentar ya. Jadi setelah nanti Mas Eriston ingin bertanya, teman-teman sambil menyiapkan ya, setelah ini kita akan, teman-teman harus menginspirasi, kira-kira inspirasi apa yang saudara dapatkan dari kegiatan ini, silahkan dipikirkan dan nanti setiap mahasiswa harus menyampaikannya sebagai bahan refleksi kita juga apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, oke? Nah, sambil teman-teman berpikir kira-kira apa yang menginspirasi saya ya pada kegiatan hari ini, Mas Eriston akan bertanya satu pertanyaan lagi, Ibu ya. Setelah itu kita akan sedikit merefleksi ya. Nah, silahkan Mas Eriston. Izin bertanya lagi, Bu. Saya sedikit ingin menanyakan mengenai pemasaran batik. Kan kalau kita berbicara batik ini begitu banyak di daerah-daerah dari pengrajin batik yang ada di berbagai daerah. Terutama seperti pemasaran yang sekarang begitu mudah dilakukan dari adanya teknologi seperti sosial media gitu. Nah, berbicara tentang teknologi pasti ada yang menggunakan kesalahan atau seperti peniruan
barangkali seperti itu, atau bahkan mengambil karya seperti itu, Iya. Bu. Jadi yang ingin saya tanyakan, dan Ibu juga tadi bilang kalau pengrajin batik itu pasti memiliki motif-motif tersendiri gitu. Iya, Yang ingin saya tanyakan, apakah motif-motif atau batik tersebut memiliki hak cipta yang didaftarkan gitu, Bu? Kebetulan saya enggak mendaftarkan untuk hak cipta. Karena nanti percuma, banyak sekali teman-teman yang enggak bisa desain, itu banyak sekali kita ditiru. Tapi kalau nanti kita mendaftarkan hak cipta, itu apa ya, banyak yang niru itu paling kita geser sedikit, kita sudah tidak bisa ini. Jadi percuma, karena saya terus, kalau sudah dipakai, misalkan banyak orang itu akan saya desain baru gitu. Jadi saya tidak pernah mendaftarkan untuk hak cipta. Tapi batik-batik saya yang ini sudah banyak yang ke Balai Batik Jogja kan ada ini ya, ada apa itu namanya, di tes di laboratorium. Jadi misalkan kita mau ada pesanan khusus dari Bu Wali atau penunjukan langsung untuk seragam, itu kita pasti dites dulu di Balai Batik Jogja gitu. Jadi saya kebetulan sampai detik ini saya enggak pernah untuk membuat hak cipta, karena yaitu terus ide-ide itu selalu muncul, ada kecuali kalau motif klasik itu kan ada pakemnya. Nah, itu pasti iya, kalau kita kan bebas aja gitu. Jadi saya enggak pernah untuk mendaftarkan di hak cipta. Berarti kembali lagi kayak menemukan ide-ide baru gitu ya berarti ya. Iya, betul. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, betul sekali ya Bu. Jadi pada dasarnya ide itu tanpa batas ya Bu. Kalau kita batasi dengan sebuah, misalkan memang benar hak cipta itu sangat penting untuk kita miliki ya Bu. Namun khusus untuk kasus ini, terutama di Batik Murni, akan sangat kita cakupannya hanya dipersempit di salah satu bentuk itu aja gitu ya Bu. Jadi akan lebih luas dan lebar ketika kita memiliki sebuah apa ya Bu, hal yang tidak ada pembatasan untuk kita terus berkarya seperti itu. Betul. Sudah luar biasa sekali ya teman-teman, banyak sekali hal yang dapat kita petik dari pengalaman Ibu Sri Murniati selaku pendiri dari Ibu Madiun. Saya juga sangat terinspirasi dan juga insya Allah semoga bisa menjadi beliau berusaha meningkatkan kreativitas dan mencoba hal-hal baru. Seperti yang sampaikan tadi, ada dua dilema nih, dari lanjut PNS atau keluar dari itu. Nah, sudah dibuktikan dari Ibu Murni bahwa ketika yakin, kita tekun, dan kita diri kita sendiri, kita akan mendapatkan hasil apa yang kita impikan sebelumnya. Seperti itu ya, Bu? Ya, betul. Dan titik kesuksesan sukses itu sesuai dengan indikator kita masing-masing. Apa yang ingin kita harapkan dan apa yang ingin kita cita-citakan, impian itu sebenarnya gratis. Namun impian yang menjadi nyata itu adalah bagaimana cara kita merealisasikan apa yang sudah kita impikan sebelumnya, seperti itu. Dan ketika kita ingin berhenti dengan apa yang sudah kita rencanakan, yang perlu diingat adalah alasan apa yang membuatmu untuk memulai apa yang sudah kamu laksanakan, seperti itu. Dan mungkin pertanyaan diskusinya sudah dicukupkan sampai di setelah ini langsung dari mahasiswa, bagaimana dan inspirasi seperti apa yang sudah teman-teman tangkap dari cerita yang sudah disampaikan dari Ibu Sri
Sri Murniati selaku pendiri dari Batik Murni Kota Madiun. Untuk teman-teman yang sudah ingin menyampaikan inspirasi apa yang sudah melekat untuk teman-teman, boleh raise hand. Baik, ini sudah ada dari Mas Abdul Mukwi. Silakan Mas Abdul. Baik Bu, baik Mbak, mungkin inspirasi yang saya dapat dari pertemuan singkat beberapa jam tadi itu tentang perjuangannya Bu Murni. Terus saya dapat satu kalimat atau satu kata bahwa jadi sukses itu tidak harus jadi PNS. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Abdul. Betul sekali ya, indikator sukses itu bukan hanya sebagai PNS. Dan kita itu memiliki definisi sukses kita masing-masing seperti itu. Dari Mas Abdul sudah, ini dari Mas Ikram. Silahkan Mas Ikram. Baik Mbak, terima kasih. Jadi sebelumnya karena pas saya bertanya tadi belum perkenalan, saya ingin perkenalan dulu, nama saya Muhammad Ikram Ruswandi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi pertama-tama saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Murni yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita dalam kegiatan hari ini, memberikan inspirasinya, yang mana kita bisa melihat di sini bahwasanya Ibu Murni ini memiliki dedikasi yang besar untuk bisa membuat batik khas Madiun itu sendiri. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya teman-teman semua di sini, termasuk saya juga, mungkin bisa melahirkan karya juga yang orisinil dari daerah kita masing-masing. Jadi menurut saya itu hal yang sangat bagus untuk bisa kita kemudian kembangkan ke depannya. Jadi sekian, saya kembalikan kembali ke Mbak Binti. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Ikram. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita semua menjadi inisiator sebuah karya dari daerah kita masing-masing, seperti itu. Oke, lanjut kepada Mas Rivaldo. Silakan Mas. Baik, apakah suara saya terdengar, Mbak? Sudah. Oke. Jadi ya, ucapan saya sama seperti Mas Ikram. Terima kasih Ibu Murni sudah menginspirasi saya juga, karena tadi Ibu Murni sudah menjawab pertanyaan saya yang itu membuat batik Gorontalo. Jadi saya memiliki rencana untuk membuatnya sendiri, Ibu. Jadi bisa buat saya gitu. Mantap, mantap. Dan juga Ibu Luar tadi biasa. bilang, ya itu saya juga akan mulai mencintai batik itu sendiri lagi. Dan juga Ibu tadi kan bisa ke Belanda, ke mancanegara hanya dengan batik. Dan itu juga saya suka kayak gitu, Ibu. Dan juga harganya mahal. Ya, itu juga menjadi pemacu saya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa juga ya Mas Rivaldo. Jadi untuk kita mau keliling dunia, itu bisa dengan kreativitas kita juga kok. Nggak harus dari hal-hal yang menurut kita sangat sulit gitu. Jadi ketika kita ada kemauan, ketika kita ada tujuan dan harapan, dan kerja keras tentunya, dan juga diiringi dengan doa kita, insya Allah apapun yang kita harapkan bisa tercapai. Semoga bisa mengikuti jejak beliau untuk bisa berkeliling ke mancanegara dengan karya kita nanti. Baik, terima kasih Mas Rivaldo, Mas Ikram, dan juga Mas Abdul. Mungkin dari teman-teman kan bisa raise hand. Oke, Mbak Mutia. Silakan Mbak Mutia. Baik, terima kasih Mbak. Jadi inspirasi yang saya dapatkan dari Ibu Sri Murniati tadi itu bahwa dari semangat dan pas Ibu untuk teruskan kreativitas dan fasilitas dalam nilai dan nasional, tapi juga secara internasional. Itu juga yang saya kutip tadi dari
usahakan kita harus mengerahkan kreativitas kita untuk Baik, terima kasih Mutia. Semoga apa yang sudah kita dapatkan, ya, teman-teman sampaikan di sini, motivasi yang sudah dipetik benar-benar menjadi sebuah pemantik untuk diri kita menjadi lebih baik, ya, baik dari teman-teman lain sudah. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasi pada hari ini. Saya berterima kasih sekali kepada Ibu Murni yang telah menyempatkan waktu. Sangat menginspirasi sekali Ibu, dan di sini kami juga banyak tambah pengalaman, tambah wawasan, dan yang pasti hal-hal yang mungkin kita tidak duga sebelumnya ternyata bisa terdeteksi di sini Ibu. Jadi batik itu merupakan warisan yang sangat luar biasa dan harus kita lestarikan ya teman-teman. Terakhir Ibu, apa harapan Ibu nih untuk generasi muda tentunya, terutama untuk teman-teman di mahasiswa pertukaran merdeka ini, agar mereka bisa mencintai batik dan juga melestarikan batik agar generasi berikut-berikutnya masih bisa menikmati batik itu Ibu. Jadi harapan saya pribadi yaitu mudah-mudahan anak-anak muda yang sekarang ini mulai mencintai batik. Jadi tidak hanya mencintai, tapi dan memakai di sekitarnya ada pengrajin batik, kalau bisa ya membeli. Jadi dengan Baik. Terputus ya, Bu? Bentar. Teman-teman mungkin ini sudah terputus dari awal atau di pertengahan ya? Bu Maya, mungkin mohon konfirmasinya Ibu. Ini tadi closing statement dari Ibu Murni, apakah terputus Ibu? Ya, terputus Mbak. Aduh, sudah bisa atau belum Bu? Sudah. Oke, baik. Mohon maaf Ibu, bisa diulangi kembali closing penutupnya kita pada hari ini tentang apa sih harapan Ibu untuk generasi muda, terutama mahasiswa-mahasiswa yang bergabung di sini, yang di pertukaran mahasiswa merdeka ini, yang dari bukan hanya di Jawa, tapi mereka berada di luar pulau, yang pastinya akan menanamkan rasa cinta kita terhadap batik. Ya, jadi untuk teman-teman anak-anak muda lagi kalau bukan kita. Jadi anak-anak muda ayo sekarang mulai kita menggunakan batik sebagai rasa cinta. Jadi menghargai pengrajin, juga syukur-syukur nanti ada yang salah satu nanti dari teman-teman kita ada yang mengikuti jejak saya, mungkin mengembangkan batik di daerahnya masing-masing, ini akan jadi lebih bagus lagi ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan sukses selalu untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu Murni atas waktunya. Nah, teman-teman, ini bisa menjadi inspirasi kita semua bahwa apapun yang kita impikan, apapun yang kita cita-citakan harus kita perjuangkan, dan jangan lupa bukan hanya bermimpi, tapi kita juga harus berikhtiar dan kita harus berdoa. Nah, hari ini kegiatan inspirasi setelah kita jalankan, semoga kita diberikan waktu untuk luring sehingga kita bisa berkunjung, dan kami ingin sekali Ibu berkunjung ke galeri, kita bisa di sana bersama-sama membuat dan juga mencanting bersama Ibu Murni. Gitu. Oke, teman-teman. Kedatangannya. Baik Ibu, semoga ada kabar baik ya Bu ya untuk kita bisa luring dan teman-teman bisa terbang dari daerahnya masing-masing menuju ke Universitas PGRI Madiun. Nah, sebagai penutup teman-teman, kita akan
menjajal-jajalkan apa ya namanya. Jadi kita akan menutup dengan berkata, mari budayakan memakai batik karena kami cinta batik. Sudah saya kirimkan di WA, sudah terbaca ya. Jadi mari budayakan memakai batik karena kami cinta batik. Jadi kita mengucapkan bersama-sama agar ini bisa memotivasi kita untuk berjuang melestarikan batik. Baik. Oke, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Mari budayakan memakai batik karena cinta batik. Cinta batik. Oke, ulangi sekali lagi ya, yang kompak ya. 1, 2, 3. Mari budayakan memakai batik karena kami cinta batik. Kami cinta batik. Iya, oke baik. Terima kasih sekali Ibu Murni atas waktunya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Dan kami sangat bahagia sekali karena kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dan wawasan pada hari ini. Nah, silakan Mbak Binti ditutup. Mbak Binti. Oke. Oke, baik. Akan saya tutup. Terima kasih Ibu Murni sebagai narasumber kami dalam modul inspirasi pada hari ini. Terima kasih Mbak Binti sebagai LO dan mentor pada kesempatan pada hari ini. Saya selaku dosen modul Nusantara dari Universitas PGRI Madiun mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran modul Nusantara, modul inspirasi pertama pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan dapat menginspirasi kita dan ke depan kita bisa menjadi pengusaha yang sukses dan kita bisa mengikuti jejak dari Ibu Murni. Baik, kalau begitu kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih sekali. Terima kasih teman-teman.